Hai, selamat pagi buat semuanya, buat teman-teman, saudara, dan siapapun kalian yang mengenal aku. Terima kasih dan salam sehat buat semuanya. Kembali lagi, ini adalah video kedua sebenarnya. Video pertama itu aku sudah buat tentang pengalaman pertama kali ke gereja di minggu pertama Advent setelah pandemi COVID. Memang COVID-19, virus corona ini banyak mengubah segala sesuatunya. Salah satunya itu adalah ini tentang beribadah di gereja dalam mengikuti misa. Karena kita di sini memang benar-benar harus patuh. Siapapun yang ingin ikut misa itu secara tatap muka harus mendaftarkan diri, dan yang lebih bukan menyakitkan sih bahasanya, sedih bahwa kita pun harus memakai masker selama misa berlangsung. Jadi tidak terasa bahwa kita sudah di penghujung tahun, sudah mau Natal juga. Semoga tetap sehat sehingga kalian yang ada di Indonesia bisa merayakan Natal bersama keluarga dengan baik, dengan sukacita dan kebahagiaan, dan tetap terus menjaga protokol kesehatan, baik itu saat mengikuti misa dan bersama dengan keluarga besar. Kita di sini sedang mengikuti peraturan pemerintah kembali, yaitu lockdown ketat, bahwa siapapun yang ingin Natal bersama keluarganya juga ada keterbatasan, bahwa di sini tidak bisa dipungkiri masih banyak orang-orang tua yang bisa dikatakan memiliki rentan resiko yang berbahaya sangat cepat untuk virus corona. Jadi kalau dibilang bagaimana suasana Natal di sini, biasa saja kalau menurut saya pribadi. Karena biasanya di tahun lalu, saya sudah hampir 1 tahun di sini, jadi untuk Natal tahun lalu itu sudah saya rasakan. Biasanya ini ramai. Jadi di sini ada satu namanya sentrum, disebut sentrum karena itu pusat. Di situ ada beberapa ruko untuk apa saja yang terjual di situ ada. Pakaian, makanan, untuk kios ice cream pun juga ada, dan yang lainnya ada baju, pakaian, dan semua seperti di Indo toko serba 5.000 contohnya itu juga ada di sana. Jadi saat ini itu semua tutup dan hanya ada dekorasi Natal tetap ada. Kalau tahun lalu ada namanya, kita samakan dengan Indo seperti pasar malam. Jadi tahun lalu itu sangat ramai di situ, dan satu minuman khas di sini saat Natal juga terjual di sana, dan saat ini tidak ada, benar-benar tidak ada. Jadi kalau ditanya bagaimana suasana, ya biasa saja, dan dipastikan memang banyak orang akan menghabiskan Natalnya bersama dengan keluarga besar, yang maksudnya keluarga besar yang satu household, satu tempat tinggal. Jadi ya begitulah. Dan bahkan untuk misa Natal besok aja saya harus mendaftar. Padahal kemarin untuk misa Advent pertama sampai keempat saya sudah daftar, tapi kita tetap harus mendaftar apapun ceritanya, dan tetap harus menjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker. Jangan pernah anggap COVID-19, virus corona ini sepele. Tidak tahu kenapa, mungkin ada beberapa yang anggap sepele, tapi kenyataannya telah banyak memakan korban. Jadi apa yang ingin aku ceritakan di sini, aku pun ingin menceritakan satu kisah yang benar-benar membuatku rindu akan suasana misa di Indonesia. Maksudnya seperti misa di stasi dan ataupun di paroki saya waktu di Indonesia. Jadi
hampir 1 tahun di sini. Sebelum covid ada, memang udah ikut misa di gereja Katolik lokal, dan ada banyak perbedaan yang sangat mencolok. Untuk misalnya, aku tidak tahu apa yang dipakai mereka, ritus liturgi apa yang dipakainya memang tidak sama. Benar-benar kalau menurut aku pribadi itu tidak sama, tapi tetap dalam balutan misa normalnya gereja Katolik. Hanya saja memang kalau di Indo kita akan terasa sangat kagum dengan misa itu ya, karena tidak saat perarakan, pembukaan, tidak hanya seorang imam yang akan menuju altar, tetapi bersama dengan selebran yang lain, petugas yang lain, contohnya dengan Miss Dinar dan siapapun itu. Jadi kalau di sini di gereja lokal itu hanya imam seorang, perarakan cuma sebentar, mungkin sepertinya itu hanya keluar dari apa namanya, dan langsung ke altar. Jadi benar, itu yang benar-benar saya rindukan. Salah satunya adalah bahwa di Indo kita sangat bergembira saat menyanyikan kemuliaan. Di sini tidak ada sama sekali. Aku tidak tahu apakah sampai sekarang masih bingung ritus apa yang dipakai mereka. Apakah ritus lokal? Karena memang menurut yang aku baca pernah ada dulu mereka memakai ritus lokal untuk wilayah Eropa. Tapi sepertinya itu tidak dipakai lagi kalau untuk saat ini, karena apapun ceritanya kan sudah berbeda era. Jadi rindu dengan Bapak kami. Bapak kami masih sama, Bapak kami masih dibacakan. Jadi satu ketika kemarin di misa Advent ketiga, karena kebetulan saya tidak punya waktu untuk mengikuti misa lokal berbahasa Jerman di gereja biasa, jadi saya mencari jadwal lain, apakah ada yang tersedia di sore hari, dan ternyata ada, tapi dalam berbahasa Polandia, dan itu semua orang-orang Polandia. Jadi itu mulai misa jam 5 karena takut terlambat dan takutnya tidak diterima ikut misa, karena ini kan misa berbahasa Polandia dan bersama dengan orang-orang Polandia yang ada di sini. Datang lebih awal, saya tunggu jam 5. Saya datang udah jam 4, 1 jam sebelum misa. Itu adalah rekor tercepat saya pergi ke gereja. Biasanya cuma setengah jam sebelum mulai, ini 1 jam sebelum mulai. Jadi datang, belum ada tanda-tanda nih, berdiri di depan gereja. Sempat berpikir ada atau tidak. Jadi saya lihat ada di situ papan pengumuman. Saya lihat ini ada jam 5, pasti ada. Jadi terus nunggu. Mau nanya juga aneh ya. Saya nggak tahu apakah mereka bisa bahasa Jerman atau enggak, bisa bahasa Inggris atau enggak, karena banyak yang datang itu pertama masuk orang tua. Mereka datang ke gereja, pintu tertutup ya, karena memang suasana dingin dan tidak memungkinkan untuk terus membuka pintu tertutup, mereka masuk, pintu tertutup, mereka masuk, yang lain masuk, yang kenapa ditutup? Dalam hati saya, kenapa ditutup? Bingung. Dan kebetulan untung godzijdank, thank God, ada anak muda. Jadi saya tanya, halo, Entschuldigung, darf ich kurz fragen? Bisa saya tanya sebentar? Ya, sorry, I cannot speak Deutsch, katanya. So, can you speak English? Ya, sure. Jadi saya tanya dengan bahasa Inggris, benaran gak ada misa di sini? Jadi benar ada misa, dan ini untuk umum, offenlich, untuk umum atau hanya khusus untuk orang Polandia?
karena kebetulan saya bukan orang Polandia. Saya bilang, enggak ya, ini untuk umum, kamu bisa masuk. Oke, saya masuk. Saya masuk. Dan satu lagi yang menyedihkan hati adalah yang biasanya kita menandakan diri dengan tanda salib bersama dengan air suci, dan itu tidak ada. Mungkin tahun 2020 adalah tahun yang benar-benar sangat menguji iman kita. Apa yang bisa kita katakan? Yang bisa kita katakan hanya kita harus bersabar dan terus berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Jadi kembali lagi ke cerita, aku berdiri nih, kaget. Pertama nulis daftar dulu, tulis daftar nama, di mana kamu tinggal, nomor telepon, alamat. Jadi mereka berdiri semua di dekat pintu itu, berdiri. Aku ikut berdiri nih, ikut barisan. Saya pikir orang Polandia ini adalah orang yang benar-benar taat dalam gereja. Harus saya akuin. Kenapa? Pertama saya bingung, kenapa mereka berdiri di pintu? Saya pikir ya karena belum mulai misa, ada baiknya memang berdiri gitu, bersama-sama, baru sama-sama duduk. Itu dalam pikiran saya. Dan ternyata saya salah. Saya lihatlah mereka, apa yang mereka lakukan. Dan ternyata sebelum misa dimulai, mereka dengan giat, dengan patuh mengaku dosa sebelum misa. Salah satu ibu di belakang tanya sedikit dengan bahasa Deutsch, bahasa Polandia pertama. Saya tidak tahu apa, tapi dia menunjuk ke arah pintu di mana orang harus masuk untuk mengaku dosa. Nein. Saya, enggak, saya enggak masuk, saya bilang gitu. 15 menit aku berdiri di situ. Dan benar, mereka semua masuk satu persatu sampai selesai. Tepat jam 5.15 kami baru mulai misa. Dan satu yang aku senang dari mereka itu kemarin, bahwa mereka benar-benar berlutut dan menandakan diri dengan tanda salib. Yang berlututnya itu tidak setengah-setengah, benar-benar berlutut dan tanda salib baru mereka duduk. Itu orang Polandia. Jadi selama misa memang aku tidak paham apa bahasanya, tapi aku sangat menikmati, sama seperti di Indonesia. Semua ritusnya sama, perarakannya sama, ada misdinarnya sama, semua sama. Jadi aku seperti di seperti di Indonesia kemarin. Ada Mazmur tanggapannya, ada bait pengantar Injilnya, ada semuanya. Ada kemuliaannya, ada Bapa Kaminya, ada anak domba Allahnya, semua. Karena kemarin memang ada dikasih satu selembaran, dan aku berusaha untuk sedikit memakai Google Translate, dan emang benar itu kemuliaan Bapa Kami dan semua ada itu. Bahkan syahadat doa umat ada. Nah, jadi itu sedikit pengalaman dari aku soal gereja. Tinggal di Eropa, khususnya di sini, di mana aku sebut tadi, di negara ini, tidak seindah yang dimimpikan orang. Benar aku bilang, ada nikmatnya dan ada tidaknya. Apalagi di sini, khususnya untuk gereja, tidak didatangi oleh anak muda, tapi orang-orang tua. Anak-anak muda itu tidak ada di sini, di gereja tidak ada. Itu adalah pertama kali yang aku saat datang ke gereja, aku mencari di mana anak mudanya. Tidak ada, orang tua semua. Jadi ada berapa orang kemarin aku tanya, kemana anak mudanya? Anak mudanya lebih banyak ke klub, ke bar dan lain sebagainya. Aku tidak tahu kemana mereka semua. Dan apalagi memang bisa dikatakan hidup di Eropa itu menyenangkan. Banyak
menyenangkan bisa. Di sini lengkap untuk kendaraan umum. Dengan kereta aja kamu sudah bisa mengelilingi Jerman, bahkan kamu bisa ke Prancis dengan bus. Ya, walaupun itu hampir 8-12 jam. Dan kamu bisa ke Italia juga bahkan dengan kereta, dengan bus 12 jam, dan memang menyenangkan sekali, tidak seperti di Indonesia ya. Untuk dari Medan ke Jakarta aja kamu naik bus 3 hari, 2 atau 3 hari. Bahkan biar lebih cepat 2 jam kamu harus naik pesawat. Tapi di sini memang benar ada kenikmatan. Tapi di sisi lain untuk kita yang benar-benar menikmati, bahasanya itu seperti bahwa kita menghayati iman kita dalam hidup menggereja di sini sangat sulit buatku pribadi ya, atau mungkin karena aku belum memahami, karena masih 1 tahun di sini, belum memahami lebih pasti bagaimana hidup menggereja di sini. Jadi mungkin ada salah di diriku, tolong koreksi. Benar bahwa bisa dikatakan ya, gereja Katolik terkenal dengan sifat tradisionalnya, yang dimana dengan orang-orang muda Eropa pasti ya tidak akan bisa menerimanya dengan cara berpikir yang sudah maju dan tidak bisa mengikuti sifat tradisional dan membosankan. Tapi jangan salah bahwa orang muda Indonesia masih jauh lebih ya saya dikatakan lebih sempurna dalam kegiatan gereja, semangatnya lebih baik dari di sini. Tapi apapun itu, kita tidak boleh menghakimi satu sama lain. Yang kita harapkan bahwa semoga kegiatan menggereja kita tetap berjalan walaupun di situasi seperti ini, di situasi pandemi yang seperti ini. Semoga cepat berlalu COVID, jadi sehingga kita nggak perlu lagi yang namanya harus jaga jarak, pakai masker di gereja, yang seharusnya kita menandakan diri dengan tanda salib bersama dengan air suci, yang kita pakai malah dengan cairan disinfektan dan apa lagi. Jadi apa lagi yang harus kukatakan? Semoga hari-hari indah, baik, dan merayakan Natal dengan sukacita, dan mohon doa buat semuanya agar Jerman kembali normal. Benar-benar di sini kita lockdown kembali untuk yang ketiga kalinya. Pertama memang lockdown ketat pertama. Yang kedua lockdown ketat juga, tapi sekolah masih tetap jalan. Dan sekarang berhubung memang libur Natal, jadi sekolah libur juga, dan kebetulan lockdown lagi sampai 10 Januari. Kita tidak tahu bagaimana. Tahun baru juga tidak ada boleh kembang api, tidak ada kembang api dan segala macamnya. Apa yang harus dikatakan? Tidak ada. Saya juga bingung. Jadi buat semuanya tetap sabar. 2020 mungkin tidak memberikan kita kebaikan, tapi pasti ada aja rahmat dan hal positif yang bisa kita tarik dari semuanya, yang bisa kita dalami. Gak semua buruk, dan harapan bahwa tahun depan jauh lebih baik. Kita ke gereja gak perlu daftar-daftar lagi, bisa salam damai. Jadi kita di sini selama COVID memang tidak ada salam damai, hanya senyum-senyum karena pakai masker. Jadi
menandakan bahwa kita memang menerima damai dan menyebarkan damai kepada orang dengan gini, pengganti salam damai. Jadi ada banyak hal yang ingin dibagikan sebenarnya. Jadi kalau kalian tertarik dengan videoku, silahkan tonton. Kalau ada yang salah tolong dikoreksi, namanya juga belajar. Dan kebetulan memang hari libur, tidak banyak kegiatan, jadi masih bisa sedikit berbagi apapun itu, agar menjadi pengalaman buat semua yang tertarik. Semua dimanapun kita tinggal, kalau kita menikmati dan menghayatinya pasti menyenangkan. Tapi yang intinya harus tetap mensyukuri apapun itu yang kita dapatkan. Jadi buat semuanya terima kasih. Aku tidak tahu lagi harus ngomong apa, karena memang ini tidak keahlianku dalam membuat video. Hanya saja memang aku kemarin sedikit senang dengan ritus Polandia itu, dan saat pulang aku dapat ini. Gak tahu ini apa, tapi kalau dibuka ya seperti ini. Ini dari apa? Sehabis misa kemarin, nggak tahu, kayaknya roti atau apa, nggak tahu. Tapi aku belum makan, dan masih seperti ini aja. Mereka senang banget tuh membagikan ini kemarin, senang. Jadi semuanya terima kasih buat semua. Salam sehat, tetap semangat, dan terus cuci tangan yang rajin. Jaga jarak, disinfektan, apalagi selamat Natal aku ucapkan semuanya terlebih dahulu, karena aku tahu saat tanggal 24-25 kalian sibuk dan mungkin tidak akan menonton videoku. Jadi aku ucapkan selamat Natal yang baik, semoga tetap sehat, dan apapun itu tetap syukuri apa yang ada. Jadi kalau ada yang bilang, Ignatia enak ya tinggal di Eropa, aku cuma bisa kayak gini aja. Gatal semua. Oke. Apa lagi mau diceritakan? Udah ya. Cus, terima kasih semuanya. Selamat Natal dan tetap sehat sampai menuju tahun baru. Nanti kalau ada lagi yang ingin aku ceritakan, aku akan berbagi dengan kalian. Dan apalagi tidak tahu. Oke, cus, selamat ya. Dah. Apa yang mau aku ceritakan? Kebetulan juga tidak ada kegiatan, tapi aku mau cerita sedikit kemarin soal yang perekonomiannya baik, tapi secara jujur buat aku pribadi ada suatu kekurangan yang tidak bisa aku tolerin. Masih ikut korban dan banyak merugikan orang, khususnya. Hai, selamat pagi. Apa kabarnya semua buat teman-teman yang ada di Indonesia dan dimanapun kalian berada. Gak, tapi bukan soal hal-hal yang lain. Ngomong apa sih?